Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Halo Jebret Badminton Lovers, barengan sama Dias Danar yang lagi pada liburan panjang. Yes, ini kita memang lagi liburan panjang 3 hari ini, masih di mana-mana ya. Tapi tenang, kita nggak libur di sini ya kan. PB Ina tuh ada terus barengan sama Dias Danar, ada Cidebi juga, dan juga ada Coach Andre. Yang nggak libur panjang pasti atlet-atlet juga ya, karena terakhir ini yang kita lihat update-nya dari Hong Kong Open. Tapi sebelum kita bahas detail pertandingan-pertandingan, nanya ke Cidebi dulu. Nge-tag TikTok buat PB Jarum kemarin berapa lama Ci? Ya ada tuh, ya kan pada nonton kan? Padahal itu cuma 2 detik ya. 2 detik ya? Iya. Itu dalam rangka lagi ada ini ya, Karena turnamen lagi ada nasional, audisi nasional. PB Jarum buat nyari bibit-bibit, memang Ya. itu tiap tahun diadain. Tapi tahun ini antusiasnya bisa kita bilang luar biasa, hampir 2000 anak. 2000 anak ya? Iya, hampir 2000 anak, dan kategori ceweknya juga kali ini meningkat 2 kali lipat Dibanding sebelumnya. tahun Jadi kemarin. audisi umum ya kemarin kalau Audisi aku umum. lihat di captionnya tuh ya. Ya, tapi Nah, kali ini di bawah U13 tahun. oh di bawah 13 tahun ya. Dan antusiasnya 2 kali lipat, apalagi yang Betul. cewek tadi ya. Kondre dari Palembang kemarin. Palembang. Nah ini gimana perkembangan yang Kemenpora dengan Jebret Media? Udah di beberapa kota lagi berarti sisanya. Palembang kota terakhir, region terakhir Sumatera. Jadi abis ini ada tinggal grand final di Jakarta bulan Oktober, diundur ternyata jadi 16 sampai 20 Oktober. Ya. Jadi nanti semua juara-juara akan dikumpulin di Jakarta, bakal seru. Jadi banyak dari, mudah-mudahan ada bibit-bibit lah dari daerah. Yes, ini yang bergeliat justru yang seru-seru gini ya, dari U13 ke bawah, kemudian juga U16. keliling dari U16 dan lain-lain gitu ya. Makanya ini juga meningkatkan terus euforia perbulu tangkisan di Indonesia. Betul. Dan di Hong Kong Open kemarin kita ngobrolin tentang ganda putra dulu deh. Ada Sabar Reza yang masuk final. Sefinal, Setelah ditinggal Coach Andre. Ada itu nih feedingannya nih Abrar. Ditinggal masuk final. Bagus. Ini lo melihatnya gimana? Lo kan pernah bersama dengan mereka bertahun-tahun. Terus kemarin pencapaiannya di Hong Kong masuk final nih, gimana? Terutama di Hong Kong Open ini mainnya bagus, maksudnya nothing tulus gitu, dan kelihatan emang dari awal kan waktu gue mundur pun ngelihat mereka juga udah bisa mandiri. Kemarin juga emang ada dibantuin sama Bang Hasan di lawan Malaysia. Tapi di semifinal lawan Leo sama Bagas sendiri, Yes. di final sendiri, di partai sebelumnya juga sendiri, di babak pertama dan babak kedua juga sendiri. Jadi emang mereka udah bisa ngatasin kalau emang lagi deadlock apa gitu, mereka udah, dan kelihatan kalau lagi interval juga udah bisa komunikasi. Komunikasinya lebih Iya. lancar. Tapi katanya kemarin pas final teleponan sama lu sempet. Sama Video call sabar. apa sambil sleep call gitu kayak gimana Waduh, final simple ya. banget ya. Sama sabar ya, Ya. ada teleponan. Jadi ngobrolin memang- apa jadinya? Ya masih komunikasi bagus lah kita gitu, tapi ya gue udah nggak terlalu banyak ngasih input soal main karena menurut gue mereka juga udah bisa dapat pace-nya sendiri, pattern-nya udah tahu mau ngapain, dan kelihatan juga secara main juga kayaknya waktu sama gue kayak gini nih mainnya nih gitu. iya, iya. Jadi mereka mungkin masih inget-inget gitu lah. Ngobrolnya lebih ke moral kali ya, Ya, lebih ke moral lebih- motivasi, udah bukan teknis lagi Iya, lah udah ya. lebih temen aja Lebih gitu. ya teman ngupdate gimana perkembangan dan lain-lain gitu ya. Siap. Cidebi ngeliat Sabar Reza di Hong Kong Open ini permainannya, karena di awal ketemu The Daddies ya langsung kan Iya, betul. kemarin, terus langsung bisa mengalahkan dan perjalanannya mulus sampai dengan final. Namun sayang di final belum rezekinya. Ini gimana Cidebi ngeliatnya? Ya kalau Sabar sama Reza memang secara teknik individu masing-masing kita bisa bilang memang bagus. Karena mereka sendiri juga keluar dari pelatnas bukan didegradasi ya. Ya. Tapi karena mereka mengundurkan diri, berarti kan sebenarnya mereka masih ada potensi dan mereka masih sebenarnya dibutuhkan. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk Apa tuh? mundur. Ya, jadi terakhir update-nya adalah kan mereka diminta untuk latihan di pelatnas barengan kan. Nggak diminta. Itu enggak, Oh, itu di mana? request ya. Mengajukan Oh, surat. mengajukan Tapi ya. itu juga Oh. nggak lama sih sebenarnya. Ya. Terus setelah Durasinya rangkaian nggak Madrid lama. gitu kan ya. Setelah Rangkaian Indonesia Open. Indonesia Open. suratnya kirimnya setelah Madrid. Oh iya, terus sih Tapi di approve-nya setelah Indonesia Open. Betul. Abis viral tuh kan ya. Yes. Abis booming dia Iya. kan langsung disetujuin. Kalau nggak lama tuh kayaknya disetujuin. Loh. tapi alasannya akhirnya mundur lagi dari yang mereka request.
Bukan mundur sih, memang karena Durasinya. mereka ada durasinya. Jadi misalnya mereka untuk sparring selama 2 minggu atau 1 bulan Ya. gitu. Kalau mereka mau ya mereka bisa sih ajuin lagi. Cuman setahu aku juga mereka sekarang udah dapat tempat latihan, dapat sparring juga di tempat lain gitu. Terus melihat penampilan mereka ya memang sesuai sih dengan ekspektasi kita. Sabar, kualitasnya bagus. Reza juga bagus, dua-duanya juga masih sangat disiplin. Kalau ketemu Dedis mungkin karena mereka lebih muda, menang CC lah ya, menang CC, menang kecepatan. The Dedis kita harus akui sudah mulai menurun. Bukannya jelek tapi mulai menurun. Karena Kalau ketemu faktor yang muda. usia. Iya, harus diakuin itu. Tapi kalau di partai final ya memang Koreanya bagus banget juga sih, Iya. harus diakuin. Dan memang beberapa kali karena melihat ini. Jadi yang menariknya adalah Sabar Reza kan kita lihat ada atlet pelatnas yang lain yang berjuang di ganda putra juga gitu. Ya. Pencapaiannya sebelumnya kan ada masuk final, kemudian juara gitu ada sekali. Tapi kalau kemarin melihatnya gimana di antara yang lainnya, kenapa akhirnya Sabar Reza nih yang lebih unggul dibanding teman-teman di pelatnas yang lain? Karena bebannya lebih sedikit dibanding yang sedikit lain ya, ya. kalau Jadi pelatnas ya. iya, kalau apalagi mereka ketemu sama si Leo sama Bagas. Leo Bagas, Leo ya. Bagas baru dipecah, hasilnya langsung bagus. Kemarin juga sempat Juara, juara. ya. Jadi beban ya ada di pasangan yang di dalam PBSI dong pastinya. Yang di sini di luar nothing tulus. Tapi ya itu tadi karena bisa bermain dengan lebih baik, lebih rileks. Karena kalau skill mah mirip-mirip lah sebenarnya mereka betul. masih. 11-12 lah ya rata-rata. Kalau lu ngeliatnya gimana? Pada saat mengalahkan Leo Bagas deh, habis juara yang secara percaya diri udah dapat, terus udah walaupun sempat Leo salah nyebut nama Bagas kan. Iya. Pas lagi coin flip gitu kan, siapa yang duluan? Daniel kan. Dia lupa ya. Biasa bersama terus kan. Nah, ini lo gimana melihatnya Coach Andri? Waktu lawan Leo sama Bagas ya, emang kelihatan Bagas sama Leo jauh lebih pressure gitu, tegang. Tapi emang kalau gue lihat secara main gitu, Reza sama Sabar lebih pinter. Karena dia tahu Leo tuh di daerah bagian badannya lebih bagus, netnya juga lebih cepat. Makanya kalau pas Leo udah mancing ngenet gitu sama Reza langsung diduluin, dilewatin Leonya. Terus Bagasnya juga secara side to side-nya kanan kirinya lagi nggak form nih. Masih banyak mati, ada 4 poin kalau gue lihat di set kedua, terutama di set kedua itu nyangkut, mau dia mau spekulasi nyangkut. Dan Boy kemarin di belakang itu jauh lebih pintar, dia nggak mau langsung kencang, nggak mau langsung itu, dan variasinya jauh lebih banyak. Kan lihat ada beberapa poin yang emang pas gua kemarin telepon, dikeluarin tuh andalan lu gitu. Iya bang, tapi nggak mau sering-sering katanya gitu. Oh, jadi emang udah ada beberapa yang disimpan ya. Iya. Oke, Sabar Reza mendapatkan ya perhatian dan juga masuk final, which is good untuk langkah dia di sisa tahun ini lah sampai dengan kedepannya. Tapi menarik juga adalah pasangan pelatnas yang dipecah, Bagas Leo dan juga Daniel dan juga Fikri. Siapa? Fikri. Fikri, ya, Sohibul Fikri gitu. Ini gimana sih, berapa lama sih untuk seorang atlet setelah lama bersama harus ganti partner, berapa lama butuh chemistry itu benar-benar kebangun sih? Kan si Debbie kan juga dulu di double kan gitu. Ya, tergantung skill individu masing-masing ya. Kalau misalnya merata sebenarnya nggak lama, apalagi kayak ganda putra kan cukup merata nih, empat orang ini skillnya udah sama-sama bagus, Yes. sama-sama pernah juara semua. Jadi nggak susah nih untuk mecah mereka dan bikin mereka padu satu sama lain, karena begitu mereka dipecah juga mereka motivasinya pasti bertambah, pasti lebih gede karena ingin nunjukin juga nih ke mantan pasangan kan, wih gue masih bisa nih, gue bagus nih gitu. Oh, jadi ada samanya juga ya di atlet sama di Gengsi, in real life gengsi. ya. Pasti Jadi kita dong. ada nunjukin lebih hebat dari kemantan kita gitu. Kita bukan lebih in real life kan kadang ini tuh kayak relate-nya kemana nih? Iya, tapi kayak kalau dipecat tuh bukan berarti buruk kan. Bukan. berarti buruk, tapi emang lebih dua-duanya justru jadi lebih bisa mengangkat Iya, harusnya. justru mungkin di saat mereka udah satu sama lain pasangan udah cukup lama, terus juga kan ada momen kalah-kalahnya, udah mulai agak nggak akur, itu motivasi mungkin udah nggak membara kayak di awal mereka pasangan. Tapi begitu mereka dipecah, kayak ada suasana baru, hawa yang baru, terus pengen nunjukin juga. Nah itu tuh yang sebenarnya memang harus terus dicari. Tapi kan chemistry kan nggak bisa gampang didapetin gitu, ya kan kadang kayak kita sambil ngos atau ada acting dan lain-lain gitu. Pun dengan gaya permainan kan jadi beradaptasi. Lu Ya. lihatnya gimana di dua ganda putra ini yang lagi di saling silang lah ya hitungannya. Tapi secara latihan memang kan emang udah biasa partneran, rotasi Muter ya. secara itu emang. Jadi Udah Bagas latihan tuh bisa sebenarnya muter juga Iya, bisa bisa sama sering. Daniel, bisa sama Fikri, bisa sama Leo, bisa sama yang lain, sama Fajar, sama Rian. Jadi one day emang di split gitu secara rotasi, dan itu memang nggak terlalu perlu banyak adaptasi, tapi memang masih perlu yang secara komunikasinya, ritmenya kayak gimana. Tapi secara main karena emang latihan tuh
terutama di ganda putra ya, gue nggak tahu kalau mix double gitu, tapi kalau di ganda putra kita emang latihannya tuh game itu nggak pernah partneran sama partneran Partner sebenarnya, kita. kecuali memang 1 minggu mau pertandingan itu baru prepare. partneran. Oke. Gitu. Iya. Itu pun waktu waktu itu ya, kan nggak tahu di sekarang kondisi Kayaknya sama. formula latihannya Hampir sama ya, sih. hampir sama ya. Karena di ganda campuran juga sama, maksudnya kita sering misalnya yang senior partner yang junior ya misalnya gitu, jadi kita sama yang gendong nih yang cewek-cewek, kita gendong yang Cowok. junior yang cowok-cowok, terus senior yang cowok gendong yang junior Junior yang cewek-cewek, cewek. jadi emang sering dipecah. Jadi kalau memang suatu saat dipisah dan langsung partner sama lain, harusnya Udah nggak siap. terlalu lama ya. Udah Iya siap. ya. ininya. Ya terbukti nggak terlalu lama untuk kayak Bagas dan juga Leo kemarin kan ada dapat juara. Terus Daniel dan Fikri juga sebenarnya nggak yang not bad lah ya. Iya. Ada dapat Masuk terus semifinal kok, ya, masuk ada nggak kalah di round pertama banget kayak awal-awal mereka disatuin gitu. Berarti tapi gini, menariknya adalah ganda putra adalah satu cabang atau satu nomor yang selalu jadi andalan kan. Ya kan, kedepannya kan kita akan melihat mereka nih. Nah kalau lu berdua ngelihatnya gimana, Cidebi dan juga Coach Andre? Apakah pasangan ini memang akan long term atau memang masih dalam pantauan mencoba si mix yang Bagas dan juga Leo, Daniel dan Fikri? Ya aku rasa sih mungkin untuk long term ya, karena kita kan mau nyari pasangan untuk 2028, nggak mungkin cuma ngandalin Fajar sama Rian. Sama Dan Rian, kita ya. juga nggak tahu kedepannya Fajar Rian gimana, motivasinya masih ada nggak, Dan 4 yang tahun. di bawah juga ada lagi yang muncul. Betul, terus, dan ya. itu kan tetap harus kita supply terus nih pemain-pemain yang ada. Kan harapan kita nggak cuma 1 pasang dong yang lolos. Yes. Kalau bisa 2 pasang kenapa enggak? Jadi ya ini lagi dicari formula yang terbaik nih seperti apa. Makanya mereka dipecah supaya yaitu ada prestasi lagi. Dan Fajarian juga nggak jadi santai ya kan? Betul. Yes. Dia jadi wah gue dikejar nih sama yang bawah nih, hasil dia bagus nih, gue harus lebih bagus. Jadi ada kayak gitunya. Dan bisa juga Sabar Reza, karena Sabar Reza abis ini ranking 10 BW World Tour. Iya. Oh, masuk 10 besar. Iya, dia kemungkinannya sih besar buat main di final World Tour gitu. Iya, Jadi iya. karena emang ada 2, ini Fajarian lebih di atas sekarang nomor 10. Sekarang Sabar Reza, tapi Sabar Reza nggak main Tour Eropa. Dia mainnya gue tetap update ya. Iya tetap ada, lu bertemanan, tahu teman Mereka akan main di Kumamoto sama satu lagi apa ya kemarin ya? Sama Cina. Itu mempengaruhi 750. penilaian dong nggak ikut Tour Eropa untuk BWF Tournya nanti. Enggak rankingnya aja Buat sih. ini si poin ya. Si Poinnya, poinnya. tapi- Tapi dia main di Kumamoto 500 sama Cina 750. Berarti ada kans Sabareza nih yang akan di ini ya akhir tahun BWF Tour final. Iya semoga. Kalau hasilnya Semoga. bagus ya, Karena karena kan kemarin- dia nggak ikut tur Eropanya itu. Iya. Kemarin gue juga bilang gitu, sayang boy ini lu kemarin masih 12 ya gitu. Iya. Tipis nih masih bisa karena 12 ke 8 tuh nggak jauh beda poinnya, Poinnya, gitu. Gue bilang iya, tapi karena BWF yang Eropa ada acara keluarga, sabar. Sabar ada acara nggak bisa pergi. Ya. Mau nggak mau dia gantinya ke Kumamoto sama Cina 1000 Ini 700. menariknya karena dengan mereka adalah profesional, Nah, jadi Bisa ngatur. Itu dia. Iya. Itu Lu- privilege yang tersendiri ya. justru jadi privilege kan untuk secara prestasi jadi kayak ya nggak bisa ikut deh ke Ya depan. tapi Itu kan gimana? kalau untuk mereka sendiri karena mereka profesional, Ya. mereka Bisa juga ngatur harus sendiri. ngatur mereka mau kemana dan harus ngatur budget ya. Mohon maaf nih, Tuh, budget sponsor. nih, budget. Budget Makanya saya itu nggak ikut. penting. Budget. Sering nggak ikut ya. Budget. Iya kan Eropa kan mahal. Mahal, Kita harus bener. bilang dari penginapan, terus Iya. nggak mungkin cuma satu negara, pasti 2 sampai 3. Kalau enggak kan boncos ya. Sayang banget kalau cuma di sana satu makanya, negara. nah itu tadi kalau di luar mungkin kalau ada acara-acara yang dia mau hadirin, terus dia bisa ngatur sendiri pertandingannya mau kemana. Oh gue skip dulu deh yang ini bisa. Tapi kalau lu di dalam, setahu aku sih nggak ada Nggak ya, bisa. nggak bisa. Tapi nggak tahu deh sekarang ya. Kalau dulu sih nggak bisa sama sekali. Dulu nggak bisa, jadi emang sekarang profesional lebih pinter-pinter dan ada privilege itu. Tapi tetap ya semoga sekiranya yang terbaik untuk Betul. Sabareza, kemudian juga ganda-ganda putra lainnya nanti akan di BWF World Tour Betul. terakhir nih, di final nih. Ih seru ya ngomongin ganda putra ya, tapi kita harus ke yang lainnya juga. Nanti kalau ke ganda yang lain gak dibahas kan nanti juga pada iri yang badminton lovers yang ada di rumah nih. Tapi prediksinya di akhir tahun yang gede apa lagi sih yang di ya selain yang tour final tour? Denmark, turnamen Yang Eropa ini 750. Eropa itu gede-gede juga poinnya. Denmark. Denmark 750. Oh, Denmark 750. Finlandia 500. Terus Hong Kong tuh kemarin 500 kan? Hongkong iya. 500. 500. Ini minggu ini kan Abis ini China. Super 1000 nih. Ya Cina. Oh China Super 1000 ya, ya Habis China. itu mereka harus main Macau. Heeh. Macau 300 wajib main karena sponsornya mereka yang jadi sponsor. Iya, Terus sponsor raket gitu ya. terus mereka Padahal- mainnya Kumamoto sama Iya, Cina Jepang, 750 terakhir. Gue sih saranin kalau emang
masih bisa kemungkinan lu mainnya ke India dong 300 Biar lumayan. ngambil poin. Dapat poin lagi Biar bisa ke World Tour. India 300 ya. World Tour ujungnya di mana sih finalnya yang tahun ini? China. Iya, Oh, selalu. selalu Cina ya? Ya karena 5 tahun. dia yang punya budget paling gede, menang tender mulu ya. Jadi dan memang fasilitas mereka kita harus akui paling memadai. Oke, ini menarik karena kalau gua ngelihat di Instagram sosial media saat final tour gitu, final tour itu semua kan pakai baju daerah kan untuk dinner. Iya. Reggie. Ada gala dinner. Ada gala dinner Kayak itu. tenis kan tuh. Betul. Jadi itu momen kita untuk nunjukin kebudayaan dan lain-lain gitu kan. Ada best dress code gitu kan. Ada. Iya, best dress code. Ada juga. Jadi memang seru sih. Iya. Karena dibikin tuh beda dibandingin dengan turnamen-turnamen terakhir. Jadi Yes. dia dibikin kayak paling elitnya gitu Ya. lah. Sama nih tenis sudah ada, jadi emang ntar kita lihat lah ya siapa wakil dari Indonesia yang lolos ke, ya terutama di ganda putra yang lagi kita fokusin dibahas sekarang. Tapi nanti kita akan bahas lagi yang lainnya, masih banyak yang pengen kita bahas, salah satunya juga Putri Kusumawardhani, Putri KW kayak kan, yang bangkit di 2 turnamen akhir. Ini menarik buat kita bahas, tapi jangan lupa buat Jebret Team untuk dukung jagoan kalian di Santini Jebret Media Awards. Caranya gampang, voting aja yang udah dibuka dari tanggal sampai tanggal 25 September ya. Karena ada jagoan kita nih, ada Cidewi Susanto dan juga Mbak Yuni Kartika yang masuk dalam kategori pengamat perempuan terfavorit. Beuh. Cidewi jagoin siapa sih? Gua jagoin yang nomor 2 tuh. Oh iya, Dewi Susanto. Iya, kan? Jagoin sendiri, Kosandre lu jagoin siapa? Pengamat olahraga perempuan terfavorit. Berlian Marcella, Lagi cuti melahirkan. temen gue. Oh iya. Dia lagi cuti melahirkan. Lagi cuti Anak melahirkan. berapa dia? Dua. Anak kedua. Kenapa kita jadi bergosip ya? Iya. Temen SMP. Berlian teman lo. Cidewi emang bukan teman parah banget. Kan ada Cuyuni. Ya, seru. Ada Sela. sesepuh kita nih, bahaya. Sela aja udah netral. Nanti kita balik lagi ya dengan bahasan tunggal putri, jangan kemana-mana, barengan sama kita di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.